Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik akhwati fillah, pada pertemuan kali ini Ustadz berikan materinya melalui Zoom, ya, rekaman dari Zoom supaya bisa diulang-ulang kembali di rumah dan untuk bahan murojaah, ya. Karena pekan depan insya Allah kita ulangan Islamic Studies, ya. Ulangan ini sifatnya untuk mengulang kembali, ya, namanya juga ulangan harian atau penilaian harian, ya, agar kita memiliki murojaah, ya, materi-materi yang sudah disampaikan itu tidak dilupakan. Baik, silakan disiapkan alat tulisnya, poin-poin yang akan kita keluarkan pada PH untuk pekan depan, yaitu kaitannya dengan hadis arba'in yang kedua, pokok ajaran Islam. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu mengatakan ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan baju yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam. Kemudian mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, duduk di hadapan Nabi dan berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya, wahai Muhammad, beritakan kepadaku, sampaikan kepadaku, beritahukan padaku apa itu Islam. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Anta syhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa tashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ya, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa dan berhaji bagi mampu. Kemudian ditanya lagi, apa itu iman? Iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi dan rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Kemudian apa itu ihsan? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, dan sekiranya engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah telah melihatmu. Kemudian kapan datangnya hari kiamat? Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, intinya Nabi tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Tapi pemuda tadi mengatakan lagi, bertanya, apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah seorang budak melahirkan tuannya. Kemudian orang yang bertelanjang kaki atau nyeker, ya, orang miskin, tapi dia berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang besar, yang tinggi, yang megah, ya, yang agung. Ya, kemudian Nabi bertanya, wahai Umar, tahukah kamu siapa dia? Ya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan Nabi mengatakan sesungguhnya dia adalah Jibril, ya. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah, itulah dasar dari pokok ajaran kita, di mana ada Islam, ada iman dan ihsan, ya. Jadi mohon diperhatikan jangan sampai terbalik-balik yang mana rukun Islam, yang mana rukun iman. Ya, iman kepada Allah, malaikat, ya, malaikat juga mesti tahu, ya, 10 nama malaikat, ya, sebagaimana yang sudah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya. Ya, begitu pula kitab, ya, ada 4 kitab. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Catat itu agar menjadi persiapan untuk PH pekan depan. Ya, yang jelas kaitannya dengan materi kita yang sebelum-sebelumnya. Kemudian jumlah nabi dan rasul yang 25, ya, itu silahkan dihafal, ya. Mau pakai irama lagu yang ada di YouTube, ya, itu banyak. Ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, dan seterusnya sampai Muhammad. Ya, agar mudah untuk dihafal.
Ya, dan selalu Ustadz ingatkan bahwa kalian sudah kelas 6, sudah saatnya untuk persiapan kelulusan ya, sehingga di SMP nanti punya dasar keislaman yang bagus ya, khususnya tentang pengetahuan wawasan keislaman. Baik, materi kita hari ini adalah tentang Islam ya, tentang Islam. Apa itu Islam? Ya, kalau tadi disebutkan rukunnya ya, rukun Islam yang yang 5. Nah, sekarang penjelasan tentang Islam ya. Apa yang dimaksud dengan Islam? Nah, kita sebagai orang Islam patut bersyukur ya. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dilahirkan dalam keadaan Islam dan sampai sekarang masih berada dalam agama Islam. Ya, di mana Islam sendiri mengajarkan syariat-syariat, adab-adab ya yang berkaitan dengan syariat Islam. Dan kita juga patut berbangga bahwa Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran ya ayat ke-19, "Innad dina indallahil Islam." Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, bagaimana tidak? Semua tuntutan dalam kehidupan sehari-hari ya, muamalah kita dengan orang lain itu sudah ditentukan dalam syariat Islam. Ya, bagaimana kita lahir kemudian dikumandangkan. Ya, bagaimana kita nikah ya ada akadnya. Bagaimana kita cerai ada aturannya. Bagaimana adab ketika makan ada aturannya. Sampai masuk ke toilet pun itu ada doanya, ada adabnya dan seterusnya. Nah, ini semua diatur dalam syariat Islam. Ya, maka dari itu Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah malu untuk menampilkan keislaman kita di hadapan orang lain. Ya, tidak malu untuk berpakaian muslim, muslimah, ya, menutup aurat yang sempurna. Ya, karena kita sebagai umat Islam juga perlu mensyiarkan apa itu yang dimaksud dengan Islam. Ya, Islam bukanlah agama teroris, bukanlah agama yang penuh dengan ancaman, ya, bukan pula agama yang meneror ya. Tapi agama Islam adalah agama yang mencerminkan kedamaian, ya, tidak ada kebencian. Dan juga kita perlu mensyiarkan paling tidak kalau tidak bisa dengan akhlak, minimal dengan penampilan. Ya, kita menampilkan dengan pakaian muslim muslimah kita ya, sehingga orang melihat bahwa kita adalah orang Islam. Dan dengan pakaian itu kita lebih mudah untuk dikenal. Ya, orang-orang juga akan mudah untuk memberikan salam kepada kita. Ya, ingat ya, la tabta'u la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Ya, jangan kau awali orang Yahudi dengan Nasrani dengan salam. Ya, karena kita dilarang untuk memberikan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nah, salah satu ciri kita mengetahui dia itu muslim atau tidak adalah dengan pakaiannya. Nah, Islam sudah mengajarkan seperti itu bagaimana kita melihat orang lain dengan ciri-ciri keislamannya. Ya, tentunya dengan cara berpakaian. Nah, maka dari itu, maka hendaknya kita berpenampilan layaknya pakaian yang Islami ya. Minimal menutup aurat. Ya, sehingga kita lebih dikenal bahwa kita sebagai orang yang beragama Islam. Dan orang yang beragama Islam pun dia memiliki keyakinan, ya, dia memiliki keyakinan dalam hati tidak tergoyahkan, ya, di mana dia mengetahui rukun Islam dengan kalimat syahadat. Ya, orang Nasrani atau orang Yahudi atau orang kafir, ya, ketika dia ingin beragama Islam, maka diwajibkan baginya untuk bersyahadat. Ya, bersyahadat itu bukan sekedar hanya lisan diucapkan, tapi memang diyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan juga meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia, adalah hamba atau utusan yang memang diutus oleh Allah di muka bumi ini untuk kita semua ya, untuk memperbaiki akhlak
ya untuk menyampaikan firman-firman Allah Azza wa Jalla, ya punya misi, ya. Nah, dan itu memang perlu untuk diyakini bagi umat Islam, ya, bahwa tidak sekedar diucapkan saja tapi memang diyakini. Ya, bahkan sebagian riwayat menyebutkan, bahkan beberapa ulama menyebutkan bahwa ketika mau memasuki agama Islam, dia juga perlu menyatakan bahwa Nabi Isa merupakan nabi, merupakan utusan Allah Azza wa Jalla. Dia bukanlah Tuhan. Ya, karena kepercayaannya mereka di mana Tuhan itu memiliki anak. Ya, siapa anaknya? Nabi Isa alaihi salam. Ya, jadi Maryam itu adalah wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh lelaki, tiba-tiba memiliki anak. Lahirlah Nabi Isa. Nah, mereka mengagungkan Nabi Isa, kemudian kebiasaan mereka di zaman dahulu ketika menghormati orang suci, ya, menghormati orang yang mulia, ya mereka menganggap Nabi Isa itu adalah orang yang suci, orang yang mulia, sehingga mereka jadikan sebagai patung. Nah, tapi lama-kelamaan orang-orang menganggap kesuciannya itu adalah kesucian yang luar biasa, lahir tanpa seorang bapak. Ya, kalau gitu ini anaknya siapa? Kalau gitu berarti ini adalah anak anak Tuhan. Ya, sehingga mereka mengatakan Trinitas. Ya, ada Maryam, ada Nabi Isa dan ada Tuhan. Ya, jadi Isa itu dianggap sebagai anak Tuhan. Padahal kita tahu kisahnya yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla adalah Nabi Isa. Ya, jadi Nabi Isa diangkat ke langit dan pengkhianatnya, ya, yang awalnya menjadi pengikut tiba-tiba menjadi pengkhianat, ya adalah Yudas Iskariot yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, meskipun dia menyembah Nabi Isa, itu pun sebenarnya bukan Nabi Isa, ya, melainkan Yudas Iskariot. Nah, karena kesuciannya, karena memuliakan yang terlalu berlebih-lebihan sehingga menganggap Isa adalah sebagai Tuhan, ya, anak Tuhan. Nah, maka dari itu sebagian ulama juga ada yang mewajibkan untuk mengucapkan bahwa Isa adalah utusan Allah. Dia bukan Tuhan. Nah, jadi ini agama Islam begitu tinggi, ya, junjungannya begitu tinggi, syariat yang diperintahkan, ya, ketika mau memasuki agama Islam saja itu punya aturan, ya, bukan sembarangan. Ya, makanya hati-hati kita dalam mengucapkan selamat Natal, yang dikhawatirkan malah kita menyetujui, ya, meyakini bahwa Nabi Isa juga anak Tuhan, ya. Tidak boleh kita mengucapkan Natal kepada mereka. Kenapa sih kamu nggak mau ngucapin Natal sama aku? Orang cuma sekedar ucapan aja loh. Nah, coba kita balik. Kalau gitu coba ucapkan syahadat. Ya, itu rasanya mereka juga tidak mau. Ya, meskipun itu hanya sebagai ucapan, ya, tapi di balik itu ada keyakinan yang mendalam, ya, bahwa syahadat bukan sekedar dilafazkan tapi ada keyakinan di situ. Nah, jadi agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam, ya. Maka dari itu kita tidak perlu lagi mencari agama lain dan harus kita yakini bahwa Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebuah kesyukuran, ya, di mana kita dilahirkan dan sampai sekarang masih dalam keadaan Islam. Ya, begitu pula dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Ya, Ustaz bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, hari di mana aku telah sempurnakan agama kalian, ya, dan aku muliakan, ya, dengan nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Nah, Islam ini memang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama kita. Ya, dan sebagian ulama juga menyebutkan bahwa ayat ini merupakan ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang menandakan bahwa agama ini telah diturunkan secara lengkap,
ya agama Islam ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dimana puncak dari setiap ajaran yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul adalah tauhid, ya, mengesahkan Allah, ya. Dari Nabi Adam, ya, itu sudah mengajarkan yang namanya tauhid, bahwa Tuhan itu satu, ya, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding, ya, walam yakullahu kufuwan ahad, ya, tidak ada satupun yang sebanding dengan dia, dan dia juga lam yalid walam yulad, dia juga tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya. Jadi Allah itu esa, tidak punya anak, tidak punya orang tua, ya, dia tunggal. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa sebagai nikmat dariku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Nah, di sini Allah sudah meridhoi agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ambil ayat yang lain di mana Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85. Ya, Ustaz bacakan lagi. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa mencari agama selain Allah, maka tidak diterima amal perbuatannya di akhirat dan dia menjadi orang-orang yang merugi. Nah, ini juga harus diyakini bahwa hanya agama Islam yang diterima amal perbuatannya. Selain Islam itu tidak diterima. Kata siapa? Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran ayat 85. Boleh dicek, ya, silahkan dibuka Al-Qur'annya agar kita ini yakin, ya, hanya agama Islam yang benar, ya, agama Islam yang paling benar, dan menganggap agama lain itu kafir, ya. Dan kita jangan sampai fobia, ya, terhadap kata kafir, ya, seakan-akan kata kafir itu adalah sesuatu yang keji, yang buruk, ya, padahal dalam Al-Qur'an disebutkan surah Al-Kafirun dan tidak pernah ada kalimat non muslim di situ, ya, tapi selalu kafir, ya. Dan agama lain pun menyebutkan di luar agama mereka juga dengan sebutan kafir, ya. Jadi mesti kita yakini, dan hanya agama Islam yang amal perbuatannya diterima, yang selain Islam itu tidak diterima. Ustadz, bagaimana ya, dia itu orangnya baik sekali, bantu orang, ya, suka berbagi, sedekah, ya, tapi dia kafir. Ya, Allah sudah menyebutkan di situ bahwa dia tidak diterima dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Ruginya kenapa? Dia sudah berbuat baik sana sini, tapi dia mengatakan Allah itu tidak esa. Ya, itu menyakitkan sekali, ya. Ya, menyakitkan sekali. Di mana Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa, ya, dikatakan memiliki anak. Ya, ya. Bagaimana mungkin amalannya bisa diterima sedangkan dia mengakui bahwa Allah memiliki anak. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Ya, maka dari itu ini sebuah kesyukuran bahwa kita, ya, lahir dan sampai sekarang dalam keadaan Islam. Ini juga untuk menguatkan akidah kita, ya, bahwa setelah, ya, selesai pendidikan di SD, lanjut lagi ke SMP, ya, sampai ke SMA, sampai kuliah, bahkan sampai kerja sekalipun, kita tetap terus mendalami agama kita, ya, apa itu Islam, ya, agar kita memang betul-betul yakin bahwa Islam ini agama yang paling benar, ya, karena mereka di luar sana, ya, atau kita sebut dengan minoritas, ya, itu senantiasa untuk menggoyahkan keimanan kita untuk mengikuti agama mereka. Ya, makanya kalau kita masuk di pedalaman-pedalaman, ya, di sana mereka sudah didatangi para para pendeta, ya, agar masuk ke dalam agama mereka. Ya, ya, baik itu dari kesehatan, ya. Ya, saya berikan kamu kesembuhan, ya, berikan kamu obat, ya, tapi dengan syarat kamu harus mengikuti agama saya. Itu bahaya sekali, ya. Kalau dia tidak kuat imannya atau tidak mengetahui Islam, ya, secara bagus, secara utuh, ya, boleh jadi dia akan meninggalkan agamanya. Karena bagaimana lagi, ya, untuk mencari kesembuhan hanya lewat dia.
Iya. Nah, ini yang perlu kita luruskan bahwa akidah kita mengajarkan hanya Allah yang dapat menyembuhkan. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya, jika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Ya, jadi dokter, ya, perawat, ya, atau orang-orang yang bisa membantu kita dalam kesembuhan itu hanyalah sebuah perantara. Ya, tanpa izin dari Allah tetap saja kesembuhan itu akan sulit. Ya, jadi yang memberikan kesembuhan itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin itu dulu materi kita hari ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita sampai ajal menjemput dalam keadaan Islam. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya, di sini sudah diperintahkan bahwa kita jangan sampai keluar dari Islam sampai ajal menjemput. Ya, sangat kita kuatkan pemahaman kita tentang Islam agar sampai hari ya kita tutup usia tetap dalam keadaan Islam. Ya, semoga Allah juga berikan kemudahan kita untuk bertahan dengan keislaman kita, diberikan keistiqomahan, ya, karena di luar sana nanti ke depan kalian akan mendapatkan beberapa justifikasi terkait tentang Islam dan bagaimana tameng dari kita untuk membela agama Islam. Salah satunya dengan ilmu pengetahuan. Ya, dengan ilmu seperti inilah kita bisa meyakini, ya, menguatkan akidah kita bahwa Islam adalah agama yang benar. Demikian, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan untuk penilaian harian dan akan ada materi-materi lanjutan berkaitan dengan Islamic Studies. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.